Untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Baik, Prof, saya ingin mengetahui pandangan Anda terlebih dahulu terkait dengan kasus ini. Seorang korban begal dijadikan tersangka, bahkan pelaku begalnya menjadi saksi. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Jadi saya kira begini, mungkin kita menunggu hasil penyidikan akhir ya terkait dengan apakah benar dia melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ini penting ya dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan penting untuk dibuka lebih dahulu proses penyidikan itu apakah benar bahwa dia adalah menjadi korban atau membela korban yang lain karena adanya satu begal tadi ya. Terus kemudian dia melakukan pembelaan yang melampaui batas yang mengakibatkan seseorang pelaku begal itu meninggal. Oke. Ini saya kira ditungguin dulu hasil proses penyidikannya seperti apa. Saya kira itu penting karena apa? Ya karena ada yang meninggal, ada yang tidak meninggal. Yang tidak meninggal nanti akan memberi keterangan kesaksian, dan yang meninggal tentu saja dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan yang kedua adalah yang paling penting di sini, benar nggak bahwa pelaku melakukan itu disebabkan karena dia melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ya Profesor, ini kan tapi polisi menyatakan akan segera dilaporkan langsung ke pengadilan nanti. Nah ini terlanjur menjadi tersangka sebelum merujuk ke pasal penganiayaan. Kenapa polisi tidak langsung menyelidiki dahulu sebab akibat peristiwa ini? Ya seharusnya kalau bahasa menetapkan seorang jadi tersangka itu ya memang mungkin melihat situasi di mana di situ ada orang yang mati, meninggal karena perbuatan orang ya. Seharusnya di dalam bahasa hukum dia harus diperiksa terlebih dahulu, benar nggak bahwa dia itu yang melakukan, dan yang kedua adalah yang benar nggak bahwa dia itu adalah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Gitu. Saya kira itu penting karena itu unsurnya cukup beragam ya. Baik. Yang pertanyaannya adalah apakah langsung jadikan tersangka dulu, baru kemudian proses itu. Yang seharusnya itu dalam menjaga kepentingan-kepentingan yang terkait itu seharusnya tidak ya. Berarti menyalahi prosedur, Profesor. Maksud saya begini, seharusnya kan harus diperiksa dulu, ditunggu dulu bahwa tindakan yang pertama itu pembegalan atau pembunuhannya. Gitu. Jadi kalau tindakan pembegalan itu yang pertama, begal dulu tuh yang harus dijadikan terdakwa terlebih dahulu, karena dia melakukan pembegalan. Dan yang kedua adalah benar nggak dia melakukan pembelaan terpaksa, itu baru diproses berikutnya gitu. Baik. Jadi tidak bisa tiba-tiba yang justru korban itu jadikan tersangka, pelaku menjadi saksi. Pelakunya ini mestinya benar nggak dia membegal, itu harus penting lebih dahulu. Gitu. Sehingga istilahnya ada aksi, ada reaksi. Reaksi ini pembelaannya itu gitu. Berarti terlalu cepat menetapkan tersangka kepada korban begal sendiri. Profesor, saya ingin membahas terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas seperti yang Anda sebutkan tadi. Dalam hukum di Indonesia, apakah seseorang bisa dibebaskan jika memang dia terbukti melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas, dan apa pasalnya yang mengatur, Prof? Ya, yang tadi mungkin saya lanjutkan sedikit ya, itulah demi keamanan dan pengamanan kepada si pelaku juga gitu. Jadi kalau ditetapkan tersangka diamankan di kantor polisi, dia akan aman dari kemungkinan reaksi balik dari keluarga dari yang meninggal gitu ya. Jadi sisi yang lain harus diperhatikan, bukan semata-mata karena tersangka saja lebih dahulu. Nah, nanti setelah dia dalam posisi hasil penyidikan, barulah kemudian kita mempersoalkan pasal yang hendak dikenakan apa. Jadi kalau terkait dengan pembelaan terpaksa itu diatur di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang kalau pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not bir excess itu ada di dalam pasal 49 ayat 2. Unsur pokok yang di dalam pembelaan terpaksa itu harus ada serangan atau ancaman serangan seketika itu. Jadi artinya tidak ada cara yang lain untuk menghalus serangan itu, kecuali dia melakukan pembelaan terpaksa. Jadi kalau ada cara yang lain untuk sebut saja itu tidak melakukan pembelaan terpaksa, misalnya bisa menghalus serangan itu cara-cara yang lain, ya pakailah cara-cara yang lain. Maka dalam bahasa hukumnya dikatakan pembelaan terpaksa itu kalau dibalik terpaksa melakukan pembelaan gitu. Oke. Nah, reaksi balik terpaksa melakukan pembelaan itulah yang menjadi penting. Jadi
Jadi tidak ada jalan yang lain kecuali dia harus melakukan perlawanan. Ya, itu kalau melakukan perlawanan, Profesor. Nah, Profesor, ini ada kepolisian kita ketahui sebagai filter untuk sebagai tindak pidana. Ada nggak pesan khusus untuk pihak kepolisian untuk jika menemukan kasus serupa, terlebih ini kan jadi kerancuan untuk masyarakat, Profesor, dihadapkan kasus serupa untuk melawan atau menyerahkan nyawa seperti itu? Tidak. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau ada ancaman serangan itu datang, tidak ada cara yang lain untuk menghalau, dia bisa melakukan pembelaan terpaksa. Gitu. Maka kata terpaksa tadi tidak ada cara yang lain untuk menghalau. Kalau dia hanya misalnya WA, misalnya gitu ya, terus kemudian awas kamu bunuh gitu, itu tidak bisa datangi orang itu membunuh, itu bukan pembela terpaksa. Tapi kalau dia orang merebut kendaraan dan kemudian mengancam pakai senjata, dia lakukan perlawanan, itu namanya serangan langsung ditujukan kepada yang bersangkutan. Ya. Baik. Jadi kalau ada serangan langsung boleh melakukan pembelaan karena harus terpaksa melakukan pembelaan karena nggak ada cara yang lain. Kalau tidak resikonya dia akan terkena serangan itu, maka dia bisa melakukan serangan balik. Baik. Gitu. Profesor, serangan balik itu yang disebut dalam hukum pidana pembelaan terpaksa gitu. Baik, Profesor, kasus ini menyita perhatian publik tentunya. Banyak bertanya-tanya jika kita berada dalam posisi korban dan melakukan pembelaan lalu ternyata kita menjadi tersangka gitu kan. Apa yang harus kita lakukan jika kita berada dalam posisi genting seperti itu, nyawa kita dipertaruhkan? Ya, baik, saya ingin sampaikan begini. Ini kalimat penetapan tersangka memang acap kali sering sekali menimbulkan polemik ya. Itu kasus di Kalimantan juga sama begitu. Ketika dia ada merebut kendaraannya, ada 3 orang dia merebut kendaraannya, yang satunya ingin mengambil pacarnya begitu, langsung dia reaksi dan melakukan itu, yang satu meninggal, yang 2 lari. Gitu ya. Tapi dia dijadikan tersangka dulu. Setelah dijadikan tersangka, kemudian ada proses-proses, ditemukan bahwa dia memang benar dia terbukti dia melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dan memang ada tindakan serangan secara tiba-tiba. Nah, maka kemudian si terdakwa ini diproses hukum dan dinyatakan dibebaskan karena melakukan pembelaan terpaksa gitu. Ini kenapa itu? Karena saya ulangi lagi, ini ada korban yang meninggal. Korban yang meninggal itu harus dipastikan dia adalah pelaku tindak pidana dan orang yang melakukan itu adalah melakukan pembelaan terpaksa. Polisi tidak punya kewenangan untuk menyimpulkan sendiri bahwa dia telah melakukan pembelaan terpaksa. Itu tidak bisa gitu. Ini yang menjadi masalah hukumnya di situ. Kalau itu boleh melakukan itu, udahlah kamu melakukan itu terus kamu melakukan pembelaan terpaksa kemudian dilepaskan begitu saja. Ini nanti tidak adil buat korban dari pihak yang meninggal gitu. Makanya tadi proses hukumnya melalui pengadilan untuk dibebaskan gitu. Pembebasan inilah siapa yang bisa membebaskan harus pengadilan. Ya. Menurut saya begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor Muzakir, pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia. Kita berharap kita pantau juga proses hukumnya seperti apa dan semoga tidak salah sasaran hukumannya. Terima kasih.